Halo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di hari Rabu, ya. Hari Rabu ini tanggal berapa nih? Tanggal 24 Agustus 2022. Saya sengaja sering menyebut nama hari, tanggal, dan sebagainya karena jujur saya memang sering lupa tanggal dan hari. Ini kelamaan jadi wartawan. Kalau wartawan kan nggak kenal tanggal libur, tanggal merah itu nggak kenal. Kalau ya masuk saja. Dan selamat datang di dapur redaksi Forum News Network. Seperti biasa Anda kami ajak ngobrol dalam perbincangan membaca berita di balik berita dalam program Off the Record FNN. Masih terus bersama saya Hetsbun Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda para sahabat Off the Record. Nah, kita ngobrol-ngobrol lagi nih hari ini Mas Ya, Hersu. ya, ya, ya. Ada beberapa peristiwa penting ya hari ini. Hmm. Saya kira Anda juga nanti bisa menyaksikan Pak Kapolri akan dipanggil dalam rapat kerja dengan Komisi 3. Ini harusnya gitu, mudah-mudahan seru gitu. Tapi kita akan fokus, saya kira persoalannya masih dengan Sambo, tapi kita mulai soroti soal kerajaan dan kekayaan harta karunnya Sambo ini karena jadi ramai sekali. Dan kemudian kalau Anda cermati pemberitaan juga sekarang kan penggerebekan judi online itu terjadi di mana-mana, bahkan kemudian merambat ke Liga Sepak Bola Indonesia ya, sejumlah klub juga yang mendapatkan sponsor dari judi online itu mulai dipersoalkan dan dilaporkan ke Barreskrim malahan ya, Mbak ya. Itu jadi saya kira ini erat kaitannya dengan juga isu tentang dana miliar, ratusan miliar atau bahkan adanya triliun yang ditimbun oleh Sambo karena dia disebut sebagai Kaisar Konsorsium 303 atau Kaisar judi online ini. Grafiknya waktu itu ya yang disebut sebagai spider analitiknya itu udah muncul. Nah, tapi sebelum ngomong itu, saya kemarin sempat Anda kirimin ya foto-foto yang katanya beredar luas ini ya di media sosial ya Mbak ya, dan disebut-sebut ini fotonya Ibu Putri dan Pak Ferdi Sambo masih muda. Benar nggak ini Mbak foto-foto ini Mbak ya? Ya, foto-foto ini benar Smart Sersu, ini juga Oke. sudah diunggah oleh banyak media juga ya, dan kemudian ini sebenarnya trendingnya itu karena dibuatkan TikTok gitu oleh netizen. Nah, netizen Indonesia ini kan kreatif sekali begitu ya, dan kemudian juga sudah dilihat ribuan bahkan jutaan gitu, dan kemudian ini memperlihatkan keluarga dari Pak Ferdi Sambo terutama berdua ya, Pak Ferdi Sambo dengan Ibu Putri Chandrawati begitu. Kalau saya lihat sih ini mereka usianya masih cukup muda dan anak-anak juga masih kecil sepertinya Mas Erso. Mungkin ini sebelum tahun 2010 atau sekitar tahun segitulah ya. Ini mungkin Belasan pangkatnya kalau kita lihat foto-fotonya Pak Ferdi Sambo ini ya masih Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri Chandrawati juga masih kelihatan muda gitu ya. Mungkin ini kira-kira pangkatnya sekitar AKP, kapten atau kompol gitu, mayor gitu ya Mbak ya kelihatannya ya. Mhm. Iya, Atau iya. ya Iya kalau betul. Kalau melihat anak pertama mereka itu usianya 21 tahun begitu ya saat ini, dan ada juga foto-foto jadul ini yang memperlihatkan anaknya ketika anaknya masih remaja pun belum gitu ya, masih anak-anak mungkin SD kelas 6 atau kelas berapa begitu. Jadi ini foto memang sudah agak lama dan kelihatan Ibu Putri itu masih alami ya. eh, alami dan sehat. Nah, di situ ya. Ya, ya, betul. Ya, ya, ya. Dan sehat, tidak terlihat gundah gulana begitu, tidak terlihat terguncang begitu kan. Senyumnya juga alami dan kemudian kita lihat gestur dari dia dengan Pak Sambo itu juga terlihat masih apa ya, kemesraan itu terlihat gitu Mas Ersu Ya, ya, sebagai ya, pasangan ya, ya, muda ya, ya. sepertinya begitu. Ya. Dan ini ya, Anda benar alami, natural, belum banyak sentuhan gitu. Anda bisa menyaksikan foto-foto sendiri. Saya kira tetap untuk menarik juga ya kita melihat sejarah orang dari masa lalu, dari foto-foto lama gitu. Kita juga sering senang juga kalau kita lihat foto-foto kita atau foto-foto kita bersama teman-teman waktu zaman SMA gitu. Tapi yakinlah Anda nggak akan dapatkan foto-foto saya masa SMA karena foto saya orangnya jarang senang berfoto gitu. Dan foto di masa lalu kelihatannya juga masih belum, kan usia saya pasti jauh di atas Pak Ferdi Sambo. Jadi fotonya mungkin belum sebagus foto-foto Pak Sambo yang kita lihat ini ya.
Iya ya, kalau saya lihat ini memang kita dulu kan masih belum masuk ke era digital ya. Jadi Ah, ah, kamera ah. itu belum juga menjadi satu dengan handphone kita gitu ya. Walaupun pada saat itu mungkin sudah ada handphone, tapi fotonya memang tidak sebagus yang sekarang yang sudah serba digital. Bisa jadi ini diambil dengan kamera biasa juga begitu ya, sehingga resolusinya memang kalau seandainya sekarang misalnya ini adalah sebuah potret begitu yang dicetak dan kemudian difoto lagi, jadi resolusinya juga mohon maaf ini pemirsa juga melihatnya mungkin tidak begitu jernih begitu ya Mas Hersu, tapi ini mendapatkan banyak tanggapan dari netizen nih. Saya baca sampai tergeli-geli gitu ya Mas Hersu, Ah, ah, tapi ah. beberapa memang melihat ini sebagai sebuah catatan gitu ya, dan sebagai sebuah apa ya, pengalaman orang lain yang bisa kita jadikan pengalaman diri kita begitu ya. Jadi misalnya ada netizen yang mengatakan harta mengakibatkan prahara begitu, dan kemudian lebih baik hidup sederhana tapi bahagia begitu ya. Padahal kalau kita tahu Ibu Putri juga keluarganya, orang tuanya juga bapaknya adalah seorang jenderal gitu. Tapi pada waktu itu mungkin kalau lihat dari penampilannya mungkin belum hedon ya seperti saat ini begitu, dan juga belum menjadi istri Ya, seorang jenderal begitu dengan kekayaan yang melimpah luar biasa, dan sepertinya pada waktu itu juga belum kenal Lexus, saya rasa sih begitu Mas. iya. Tapi kalau boleh milih sebenarnya apakah kita tidak berharta tapi bahagia atau kita berharta tapi bahagia, saya pilih berharta tapi bahagia. Tapi kan rezeki orang beda-beda. Yang Ya paling kalau penting kalau di dalam agama ya, sebetulnya mhm. justru kita disuruh untuk menjadi orang kaya Iya kan. betul, Karena dengan ya. kita menjadi kaya kita bisa memberikan banyak kepada orang lain. Ya, jangan salah. Cuman sederhana aja soal harta itu ya. Mhm. Bagaimana cara Anda mendapatkannya dan bagaimana Anda memanfaatkannya. Kan itu ya, Mbak, ya. Betul. Selama cara yang, mendapatkannya itu dengan cara yang halal gitu, Mhm. saya kira, bagus justru Anda harus kaya karena tadi itu seperti Anda Mhm. katakan dia harus membantu dan kemudian bagaimana Anda memanfaatkan kekayaan itu, kan itu sebenarnya yang paling penting Ya. ya. Oke, kita tinggalkan dulu deh masa lalu bernostalgia dengan Pak Ferdy Sambo dan dengan Ibu Putri Chandrawati ini ya. Nah, sekarang kita bahas soal soal tadi Mbak harta karun ya, dan Mhm. juga soal judi ini. Mhm. Karena ini kemarin kan kita ribut-ribut soal katanya ada dana 900 miliar disebutnya begitu Mhm. ya yang ditimbun di bunkernya eh, Pak Ferdy Sambo. Terus di mana itu? Apakah di rumah? Karena rumahnya banyak. Orang banyak waktu itu kita diskusikan, kita diduga itu di Jalan Bangka, gitu ya. Mhm. Nah, di Jakarta Selatan juga sebenarnya nggak jauh. Klaster rumahnya Pak Ferdy Sambo itu kalau Anda paham Jakarta ya, Duren 3, Jalan Saguling, kemudian Jalan Bangka itu sebenarnya satu klaster gitu ya di daerah Mhm. Jakarta Selatan. Nah, itu kemudian waktu itu dibantah oleh Pak Dedi, akhirnya dibantah setelah lama cukup mengendap. Kepala Divisi Humas Pak Dedi Prasetyo membantahnya itu hoax gitu. Mhm. Dan tapi di satu sisi dalam wawancara dengan Aiman nih kalau tidak salah ya, Kamarudin Simanjuntak pengacara ini meyakini bahkan dia tahu jumlahnya berapa dia tidak yakin, tapi menurut dia dapat data dari intelijen. Ya intelijennya ya Mhm. bocoran di dalam Polri lah gitu, karena sekarang ini kan Polri katanya lagi seru nih saling bongkar membongkar, saling intai mengintai nih setelah kasusnya Ferdy Sambo itu ya Mbak ya. Ini menarik dan kemudian saya baca juga Barreskrim katanya kejar hoax yang Mhm. menyebar hoax video uang Mhm. miliaran milik Ferdy Sambo. Tapi kita mesti mengingatkan lagi Pak kepada Pak Dedi Prasetyo ini statement hoax itu Mhm. justru malah ditanggapi oleh netizen, oleh publik dengan ada skeptis. Nggak boleh disalahkan karena sebelumnya justru hoax yang terbesar itu dibuat oleh polisi dalam hal ini Ferdy Sambo yang juga sempat disampaikan oleh Kepala Karopenmas Mabes Polri Pak Brigjen Ahmad Ramadan dan kemudian juga Poltabes Kapoltabes Kapolres ya Kapolres Ya, Karopenmas. bukan Karopenmas Pak Ahmad Ramadan tapi kemudian Ya. yang Oh, menyebut Kapolres ya. Pak Budi Kapolres Ferdi, betul. ditambah lagi dengan Pak Beni Mamoto Kompolnas juga yang menyatakan adanya skenario tembak menembak. Nah itu hoax terbesar saya kira sepanjang tahun ini kan gitu ya. Dan kalau kemudian sekarang ada itu disebut hoax, orang jadi cenderung nggak percaya. Ini yang saya kira sangat berbahaya, Mbak Agi. Iya Mas Ersu, saya sih melihatnya juga sama ya, begitu. Jadi sekarang statement-statement dari Polri itu sayangnya itu selalu dipertanyakan begitu ya. Dan orang mempertanyakan bukan apa-apa, karena memang
kemudian menjadi semacam trauma publik begitu. Mereka pernah mengatakan itu dan tidak hanya satu dua orang, tapi yang mengatakan itu rombongan. Bahkan ada yang pengamat menyebut bahwa itu hampir satu kompi begitu. Jadi kalau seandainya itu sekarang yang diproses saja jumlahnya sudah 83 orang, kemudian yang di Patsus itu ada sekitar belasan orang, mungkin sekitar 15-16 orang, dan kemudian yang diproses untuk pidana itu sekarang udah ada 6 orang, di luar yang ini ya, yang 5 orang yang untuk kasus pembunuhan begitu. Nah, ini artinya memang ini sudah sebuah kumpulan besar. Bahkan orang-orang ini pun saya rasa ini dilokalisir ya. Tidak semua yang terlibat itu kemudian diperiksa, tapi memang dibuat seminim mungkin supaya sistem tetap berjalan. Karena kalau tidak, ini orang-orang ada bedol desa nih Mbak, kan? Ada bedol desa nih di Simas, ada bedol desa menyusul di Polda. Di Polda Metro Jaya kan kemarin baru ada mutasi juga besar-besaran gitu ya. Dan betul, ada 62 atau berapa ya di Polda Metro Jaya begitu, dan kemudian nama dari Pak Fadil Imron ini juga terus-menerus disebut gitu. Orang ingin agar dia ikut diperiksa karena memang itu tadi, apabila ada seseorang yang melakukan kesalahan dia sebagai anak buah, maka tentu pimpinannya itu ya ikut diperiksa begitu. Paling tidak sekitar 2 level di atasnya begitu. Nah, kemudian kalau kita kembali kepada sinyalemen adanya penemuan uang cash ya, ini bukan berupa rekening, yaitu di banker begitu ya, memang selain oleh Pak Kamarudin Simanjuntak, kalau saya melihat liputan dari Aiman itu dan dia mengkonfirmasikannya kepada Kompolnas, yaitu dalam hal ini adalah Pak Albertus Wahyu Rudanto, Bapak Wahyu itu terus juga mengkonfirmasi bahwa memang ada penemuan atau penyitaan soal uang tersebut, Mas Hersu. Tapi soal jumlahnya dia tidak mengetahui, dia hanya mengkonfirmasi memang betul ada penyitaan. Tapi kalau seandainya kita merunut kembali ke belakang, justru kalau seandainya pihak kepolisian itu menolak atau mengatakan ini hoax, itu malah justru lucu gitu ya. Lucunya itu karena pada saat sebelumnya kita pun sudah mendapati fakta-fakta dan pengakuan bahwa dari Pak Ferdi Sambo dan juga dari Ibu Putri itu menawarkan uang secara cash kepada para pembantunya begitu, yang membantu untuk menghabisi Yosua. Yaitu dalam hal ini misalnya menawarkan sebesar 1 miliar rupiah kepada Baradae, dan kemudian juga menawarkan 500 juta masing-masing itu kepada Kuat Maruf, yaitu pembantu ART-nya di rumah begitu, dan juga kepada satu orang lagi yaitu Ricky Rizal, yaitu Bribka yang juga menjadi ajudan dari Pak Sambo. Dan dikatakan berdasarkan pengakuan dari Baradae, ini dikatakan juga oleh mantan pengacaranya yaitu Deolipa, bahwa iming-iming uang tersebut itu diperlihatkan dalam bentuk tunai dan diperlihatkan dalam bentuk dolar. Artinya Pak Sambo ini memang menyimpan uang-uang tersebut secara cash gitu. Nah, kalau seandainya kita misalnya memiliki uang yang kita perlihatkan kepada seseorang, misalnya jumlahnya katakanlah 100.000, kita kan, nih saya punya ini. Tentunya kita tidak hanya sekedar yang kita perlihatkan, wajib atau diduga gitu ya, bisa diduga bahwa kita juga memiliki uang-uang lain yang kita simpan, yang kita perlihatkan tentu hanya sebagian di antaranya. Jadi ketika kemudian ada sinyalemen bahwa pihak kepolisian dalam penggerebekan di beberapa rumah Pak Sambo itu mereka menemui uang cash, itu adalah sesuatu yang wajar. Justru aneh kalau mereka tidak menemukan uang cash tersebut. Nah, sekarang hanya soal nilainya berapa gitu. Jadi kalau seandainya dari kepolisian mengatakan bahwa itu adalah hoax, itu ya patut dipertanyakan, Mas Hersu. Ya. Kalau soal video yang sekarang dikejar oleh Paris, itu betul. Ya itu memang itu kita pernah lihat di Twitter, ada teman kita juga memberitahu kita bahwa itu video dari luar negeri, bukan di Indonesia. Yang itu hoax. Jadi hoaxnya itu adalah hoax video itu. Ya, hoax video, bukan kejadian gitu ya. Bukan hoax, itu video itu hoax. Itu kita sepakat. Tapi soal isu dari kepemilikan uang Pak Ferdi Sambo ini yang saya kira kalau polisi kemudian menyatakan itu hoax, ya publik nggak percaya. Ya mohon maaf, apa boleh buat, itu memang seperti itulah realitasnya gitu. Dan apalagi ini sekarang ini semua sebenarnya berurutan ini kejadiannya dengan ribut-ribut soal penggerebekan judi online di seluruh Polda, ya Mbak ya, di seluruh Polda ini, yang terutama kota-kota besar seperti Medan, Surabaya, Jakarta. Saya nggak tahu di beberapa tempat lain juga banyak dilakukan penggerebekan, dan ini memang duit besar ya, duit besar, dan kemudian merambah kemana-mana, dan saya kira ini kaitannya kemudian orang tidak jadi bertanya-tanya,
kalau gitu bener dong ya kemarin soal chat yang menggambarkan kekaisaran Sambo itu dia sangat berkuasa. Oke, kan nggak ada bantahan itu ya soal itu ya. Pak Mahfud MD sendiri ketika dalam rapat kerja dengan Komisi 3 juga tidak menyatakan beliau tidak bisa memberi konfirmasi soal itu. Tetapi orang pasti ingat Pak Mahfud MD menggunakan kata kerajaan, ya kerajaan Sambo, ada Mabes di dalam Mabes, Keraja, Kaisar itu kan sebenarnya sebutan-sebutan yang sama lah gitu. Dan kemudian kalau di situ digambarkan bahwa Pak Sambo itu ditakuti karena dia membawai Kapolda di situ ya disebutkan itu Pak Mahfud juga pernah menyinggung itu. Jangankan bintang 2, bintang 3 aja takut dengan Pak Ferdi Sambo kan gitu ya. Ini masukan aja nih buat polisi untuk petakan dong, dimitigasi ya ketika mau memberikan klarifikasi itu dimitigasi, jangan sampai situasinya sekarang lagi buruk banget. Polisi ya, lagi jelek banget, lagi babak belur kalau istilahnya istana ya. Jadi jangan nambah babak belur dengan komunikasi publik yang salah gitu. Iya, betul sekali Mas Hersu. Bahkan dari PPATK sendiri sudah menyatakan bahwa mereka sudah membekukan itu sekitar 421 rekening ya dengan nilai itu 730 miliar. Nah, ini yang baru yang terdeteksi begitu ya, dan baru yang mereka buka kepada publik. Yang tidak mereka buka kita masih belum tahu berapa begitu ya. Dan kemudian memang penggerbekan seperti kata Mas Hersu, saya dari minggu-minggu terakhir ini mengikuti, terutama ketika Satgasus itu dibubarkan gitu ya, dan kemudian Pak Listio Sigit mengatakan bahwa jangan ada main soal judi online ini begitu. Dan kita tahu bahwa Pak Ferdi Sambo ini memiliki kode begitu ya, dan ini sudah tersebar luas. Kode tersebut adalah konsorsium 303 gitu. Di mana disebutkan apabila ada sebuah kejadian di daerah itu adalah berupa judi begitu ya, kasus judi, dan kemudian ada telepon dari pusat bahwa konsorsium itu bagian dari jaringan konsorsium 303, maka kemudian dikatakan bahwa kasus tersebut kemudian tidak atau dibekukan gitu ya, atau kasus tersebut terus kemudian tidak dilanjutkan begitu. Nah, sinyalemen ini sepertinya terus kemudian menjadi terbukti sekarang ini Mas Hersu dengan adanya penggerebekan besar-besaran. Kita bisa saja mengatakan, Pak Kapolri, kenapa baru sekarang Anda ini melakukan penggerebekan begitu kan? Dan itu masif hampir di seluruh Kapolda begitu. Tapi memang ya kenyataannya seperti itu. Kalau kata Pak Mahfud mengatakan bahwa Pak Sambo ini memiliki kekuasaan yang sangat besar, kita pun dapat melihat bahwa mungkin dia kekuasaannya itu melebar. Memang dia tidak di pucuk pimpinan gitu, tapi bisa jadi malah justru lebih intens daripada Pak Kapolri sendiri. Karena kita lihat dari berbagai diskusi, itu ada pengamat juga yang mengatakan Mas Hersu bahwa apabila Pak Sambo ini sudah menelpon ke daerah begitu ya, bahwa kayaknya ada sesuatu ini di daerah kekuasaan Anda, itu Pak Kapolda yang di daerah itu sudah langsung ada apa gitu. Jadi yang panik dan mereka langsung melihat ini ada apa nih kasusnya begitu. Jadi demikian dihormatinya Pak Sambo ini kemarin karena dia sebagai Kadipropam dan juga sebagai pimpinan dari Satgasus. Tapi yang selain Kadipropam yang dapat mempengaruhi karir seseorang, tentunya adalah soal Satgasus ini Mas Hersu. Apalagi dikatakan berdasarkan investigasi dari Tempo ya, saya baca Pak Sambo ini dikatakan dia tuh rajin sowan kepada mantan Kapolri begitu, dan dikatakan bahwa dia memiliki tidak hanya seorang tapi lebih dari satu orang kakak asuh begitu. Nah kalau kita melihat urutan ini, ini justru erat kaitannya bukan di Kadipropam. Kadipropam adalah jabatan resmi, tapi adalah kaitannya dia sebagai pimpinan Satgasus gitu. Dan kita tahu Satgasus ini dibuat oleh Pak Tito begitu kan, pada tahun 2019, diketuai oleh Pak Kapolri saat itu begitu, oleh Pak Idam, dan kemudian Kabareskrim pada waktu itu. Beliau Kabareskrim, Mbak. Oh iya, dia masih, betul, Kapolrinya adalah Pak Tito dan dia masih Kabareskrim. Dan kemudian ketika dia menjadi Kapolri, Pak Sambo kemudian diangkat, yang sebelumnya sekretaris kemudian diangkat menjadi pimpinannya begitu ya. Jadi memang ini kalau melihat dari itu, memang ini jalurnya tidak salah kalau seandainya netizen itu kemudian ramai sekali juga mempertanyakan keberadaan Pak Tito dan Pak Idam begitu ya. Dan karena naiknya pangkatnya kan zamannya Pak Tito itu jabatannya
Ferdi Sambo itu adalah Prim atau susah banget, koordinator sekretaris pribadi pimpinan gitu, artinya itu Kapolri. Jadi sering kita lihat dulu waktu dia masih pangkatnya Kombes itu foto-fotonya dia di sampingnya Pak Tito gitu ya. Tapi kemudian setelah zamannya Pak Idam Aziz, dia kemudian naik sebagai Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim. Ini jabatan yang juga sangat penting yang sekarang dijabat oleh Pak Andirian Jayadi, dan biasanya orang dari sini naik kemana-mana, dari situ dia baru kemudian menjadi Kadif Propam. Jadi kalau nggak salah dalam seingat saya, nanti kalau ada yang Anda punya data lain silakan dikoreksi, dalam 1 tahun kelihatannya naik 2 bintang itu Pak. Iya betul. Dalam 1 tahun selain naik 2 bintang, kita juga masih ingat itu video atau fotonya ketika dia ikut ke rumah Pak Panglima TNI pada waktu itu ya, ikut mengucapkan selamat hari ulang tahun pada yang sekaligus adalah juga hari ABRI atau hari TNI begitu Mas Hersu, pada tanggal 5 Oktober kalau tidak salah, dan kemudian membawa alat musik begitu ya. Itu memang keberadaan dari Pak Sambo ini dekat sekali begitu pada saat itu dengan Pak Tito begitu. Kita bisa melihat bahwa dia ada di bagian paling depan. Saya juga ada fotonya ini. Nah, jadi kita melihat memang ini bahkan sebelum adanya kejadian pembunuhan Yosua yang kemudian merembet kemana-mana ke Satgasus pun, kita kan juga sudah mendapatkan informasi Mas Hersu, walaupun informasi itu masih underground gitu ya, dan kita masih tidak bisa membuktikan. Jadi seperti ibaratnya ini adalah seperti kentut gitu, baunya kemana-mana tapi dilihat tidak bisa begitu, yaitu bahwa Pak Sambo ini isu kerasnya atau sinyalemennya adalah dia akan menjadi the next Kapolri ketika seseorang gitu capres yang akan didukung oleh para oligarki itu ketika dia menjadi presiden nantinya. Jadi ini memang sudah diskenariokan seperti itu, bahwa mereka akan dipasangkan gitu, dan ini ada hubungannya juga dengan oligarki sebetulnya, akhirnya ke arah sana juga begitu. Jadi bisa jadi juga dana-dana ini berkaitan dengan Pilpres itu Mbak ya, untuk pelaksanaan kampanye pemilu atau setidaknya untuk operasi-operasi Pilpres ini, yang saya kira makanya penting sekali kita untuk mendorong dilakukan audit. Kan banyak yang pengamat juga menyerukan itu ya. Soal Satgasus itu kan baru diumumkan dibubarkan secara resmi, itu belum secara resmi sebenarnya pengumuman. Kalau kita ingat malam-malam ketika Pak Kepala Divisi Humas mengumumkan itu di Depok, seingat saya ya, di Kelapa Dua, yang pada saat bersamaan itu juga kemudian Dirtipidum mengumumkan penghentian 2 kasusnya terhadap Yosua ya. Yeah. Dari situ dihentikan. Jadi tapi secara resmi dari Pak Kapolri itu belum ada pernyataan resmi, atau bahkan kita belum mendengar ada semacam skep gitu, sprint atau surat perintah pembubaran. Karena menurut saya sebelum dibubarkan tentu memang harus ada pertanggungjawaban, harus diaudit. Karena ini bagaimanapun juga ini adalah Polri ini adalah lembaga negara. Ya kalau dia menerima dana-dana ya, dan non budgeter harus jelas gitu, masuknya kemana, alokasinya dan sebagainya. Kalau enggak itu bisa masuk ke dalam kelompok gratifikasi, dan itu kan berat. Karena kalau kemudian tiba-tiba pokoknya dibubarkan begitu saja, one day tiba-tiba ketika situasinya sudah kondusif dan publik sudah tidak ribut lagi, itu bisa muncul lagi satgas-satgas semacam ini. Karena ada 2 satgas, Satgas Nusantara dan Satgasus ini ya. Nah, kalau tadi Anda menyinggung Kakak Asru itu, nah itu kan penasihat ahli Kapolri bidang politik itu Profesor Muradi kan sudah dengan tegas menyebut bahwa Pak Sambo itu bukan penguasa utamanya, karena itu ada kakak pembina, dan dia ada penjelasan itu menuntun kita pada orang yang ada di luar struktur Polri sekarang. Jadi artinya dia ingin menggambarkan bahwa ini bukan Pak Listio Sigit loh ya sebenarnya yang langsung mengontrol Pak Ferdi Sambo ini. Kan waktu itu juga Pak Listio Sigit sudah memberikan konfirmasi bahwa dia Ferdi Sambo itu bukan sahabat, tapi dekatnya karena posisinya sebagai Kadif Propam, kan gitu Mbak ya. Dan pernyataan dari Profesor Muradi ini kan makin menegaskan pada kita, ini serem banget ya berarti di lembaga Polri. Ini orang dari luar lembaga Polri masih bisa meremote, dan kemudian Pak Listio itu tidak sepenuhnya bisa mengendalikan lembaga kepolisian.
Iya betul. Dan Pak Muradi ini kan juga seorang politikus ya, seorang dosen dari Universitas Pajajaran dan kita kenal kalau melihat jejaknya ke belakang ini termasuk orang yang ada di lingkaran dekat Pak Jokowi juga begitu. Jadi tentu pengetahuannya dia di seputar itu tidak main-main begitu dan sekarang ketika dia mengatakan itu pun kita juga wah ini ada apa lagi ini di belakang ini ada kejadian apa lagi begitu ya Mas Hersу. Dan kalau kita kembali ke soal kekuasaan dari Satgasus tadi Mas Herssu mengatakan banyak sekali penggerebekan. Ya memang betul. Itu penggerebekan kalau kita telusuri ya dari mulai di Jakarta. Baru saja Polda Lampung itu bahkan menggerebek tidak hanya di Lampung tapi sampai ke Tangerang karena memang bisa jadi itu lintas ya, lintas wilayah begitu karena ini adalah judi online yang terbanyak adalah judi online Mas Herssu. Dan kemudian juga di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu yang digerebek adalah perjudian online yang terbesar juga. Dan kemudian yang ada di Jawa Timur itu juga besar. Kemudian di Kuta Bali, di Sumatera Utara itu terbesar di Sumatera Utara. Kemudian di Sumatera Barat, kemudian di Kepri. Wah pokoknya hampir di semua wilayah ini secara serentak begitu ya. Itu terjadi penggerebekan dan penangkapan besar-besaran. Belum lagi yang di PIK begitu, Pantai Indah Kapuk begitu. Jakarta ya, Jakarta pasti lebih, wah ini gudangnya Lebih Jakarta ya. di Jakarta lebih banyak, di Bekasi dan sebagainya begitu ya. Bahkan sampai kalau dulu kita melihat ini apa berita tentang judi online atau penggerebekan ini sesuatu yang eksklusif. Sekarang menjadi tidak eksklusif lagi karena hampir terjadi setiap hari begitu. Dan kemudian kita melihat memang ini permainan sudah TSM ya, kita melihatnya gitu. Nah, kan Jadi kemudian jadi pertanyaan, kan tadi Anda juga saya sebutkan, kenapa baru sekarang? Kalau toh kemudian kalau toh tidak ada penjelasan soal konsorsium 303 soal Kekaisaran Sambo, ya tapi publik pasti langsung menghubung-hubungkan gitu. ya. Waktu kemarin kok anteng-anteng baik gitu ya. Ferdi Sambo masih berkuasa. Sekarang kenapa jadi heboh seperti ini? Ini menurut saya serius banget dan saya Ya. kira ini harusnya menjadi kalau menggunakan istilah dari polisi kasus atensi dari pimpinan. Dalam hal ini Pak Jokowi dong karena ini kan ini terjadi kehebohan lah di lembaga kepolisian dan kelihatannya mereka sudah saling intai, saling bidik tapi harusnya Pak Jokowi yang sebagai pimpinan bertanggung jawab terhadap Polri bisa melihat dari atas helikopter view apa sebenarnya yang terjadi pada kepolisian ini. Iya, betul Mas Herssu. Jadi sebelum ini bahkan seperti judi online itu yang sekarang penggerebekannya itu masif begitu ya, besar-besaran, itu di-endorse secara terbuka loh. Jadi di-endorse-nya itu oleh artis, di-endorse oleh para selegram gitu. Bahkan sekarang ini pada saat penggerebekan di daerah, kan kita tahu selegram itu adalah selegram nasional, biasanya dia ada di Jakarta begitu ya. Dan juga artis-artis sinetron misalnya yang juga mereka menjadi selegram juga memiliki follower itu puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Nah, itulah yang disasar untuk menjadi untuk mengendorse atau mempromosikan dari bisnis judi online tersebut dan selama ini itu oke-oke aja, biasa-biasa aja seolah-olah padahal kita lihat mereka jelas-jelas mempromosikan gitu ya. Misalnya ikutilah ini taruhan apa dan sebagainya begitu ya. Memang ada beberapa yang kemudian situs judi online atau illegal trading ya. Sebenarnya trading yang ilegal tapi itu juga mengarah kepada pertaruhan gitu. Jadi kita bisa katakan juga itu adalah perjudian karena siapa yang ikut itu 90% lebih itu dia akan kalah gitu. Jadi sebenarnya kita sudah tahu di awal gitu ya. Ngapain ya kalau udah tahu kalah kok kita pasti masih banyak yang tergila-gila gitu ya? Tapi mereka memang triknya itu oke ya Mas Ersu. Biasanya pada awal itu dikasih kemenangan dulu. Nah, orang ketika sudah dikasih kemenangan pada di awal, dia kemudian penasaran kapan saya akan menang lagi. Jadi ketika kedua, ketiga, keempat, kelima itu dia melakukan atau dia memasang taruhan lagi, itu dia di apa ya? Ada semacam greget bahwa saya harus menang lagi seperti sebelumnya gitu. Rata-rata yang mereka yang menyatakan itu saya lihat di YouTube gitu pada beberapa rekaman mengatakan demikian. Jadi memang ada semacam hipnotis ya, walaupun itu bukan hipnotis, tapi memang mungkin keberadaan jiwa seseorang itu seperti itu. Kalau dia sudah mengalami sesuatu yang menyenangkan, dia ingin meraih lagi kesempatan itu karena itu sesuatu kemenangan yang didapat dengan sangat mudah begitu. Dan dia juga tertarik untuk menaikkan taruhannya begitu terus-menerus. Nah, soal judi online ini memang
saya lihat beberapa artis kemudian sudah men-take down gitu, men-take down endorse mereka atau unggahan mereka untuk mengikuti ini karena memang sudah ada banyak pelaporan. Nah, di daerah pun selebgram di daerah ini ketika digerebek judi online, selebgramnya juga ikut ditangkap begitu. Jadi Ah, ya, 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 jadi, ya. Ya, itu kalau saya telusuri tarifnya itu Mas Hersу, endorse seperti itu bisa, jutaan, bisa juga sampai puluhan juta. Kalau di oke. daerah mungkin sekitar 7 juta, 10 juta gitu ya, itu sudah jumlah yang besar gitu. Ya, ya, Dari mulai misalnya, judi yang tidak begitu ini hanya sekitar, 200.000 sampai 500.000, tapi ketika itu kemudian judinya sudah besar, itu otomatis tarifnya juga besar. Bahkan kalau pada selegram yang sudah nasional dan kemudian judinya itu juga ini kan judi internasional yang dimana operatornya itu banyak tidak di Indonesia, tapi ada di Vietnam, di Kamboja, di Cina dan sebagainya. Itu tarifnya itu untuk endorsement seperti itu bisa tinggi gitu, bisa puluhan juta ya. bahkan mungkin lebih karena bisa berupa paket panjang, Oke. jangka panjang di mana bisa berkali-kali unggahan gitu. Ya. Nah, ini sekarang menyerempet ke olahraga ya. Dan di Liga apa? Liga Indonesia ini ya, Pak ya. Itu ada 3 klub gitu yang dilaporkan ke Barreskrim. Dan Mhm. kemudian ini cepat-cepat mereka memberikan klarifikasi bahkan kemudian menanggalkan apanya sponsorshipnya. Kita jadi ingat dulu kasus ketika Persis Solo ya dapat sponsorship dari Wilmar Nabati. Iya Itu iya. juga segera diputus hubungan ini. Nah, ini saya kira juga menarik karena mau nggak mau orang kemudian mengkaitkan posisinya dengan Ketua PSSI ya, Ketua Umum PSSI Pak Iwan Bule yang dulu juga pernah menjadi petinggi di kepolisian gitu. Iya betul dan kemudian, mungkin bukan kebetulan ya, tapi memang, awalnya ini kan soal judi bola atau, sinyalemen adanya adanya, situs-situs judi bola ini yang menjadi sponsor dari klub-klub bola di Liga 1 gitu, itu kan memang sudah banyak yang mempersoalkan ya, perbincangan tentang itu dan kemudian pelaporan kepada, kepolisian gitu sebenarnya sudah sering dilakukan gitu. Tapi selama ini memang tidak digubris ya Mas Hersu. Bahkan pada tahun 2020 itu Pak Muhammad Iriawan gitu yaitu Pak Iwan Bule itu dia mengatakan bahwa itu tidak dilarang. Jadi memang tidak ada pelarangan di PSSI sendiri juga tidak ada pelarangan di peraturan pemerintah itu juga tidak ada pelarangan. Peraturan pemerintah hanya melarang bahwa tidak boleh ada sponsorship itu jadi dari rokok dan minuman keras gitu. Jadi soal perjudian ini tidak disebutkan di situ. Tapi saya lalu berpikir kalau yang tidak disebutkan itu kemudian bisa ikut gitu ya menjadi sponsor, berarti analoginya adalah misalnya prostitusi kan tidak disebutkan di situ, bisa dong menjadi dia menjadi sponsor juga, begitu juga dengan hal-hal haram yang lainnya bisa menjadi sponsor juga dong artinya begitu. Apakah juga sebuah peraturan pemerintah misalnya itu harus menyebutkan semuanya secara rinci? Nah, hal haram ini kan terlalu banyak sekali kan harus disebutkan secara rinci begitu ya. Apalagi memang sudah ada pasal 303 KUHP, makanya disebut konsorsium 303 kali ya, asalnya dari situ karena pasalnya memang dari KUHP pasal 303 soal perjudian di mana ancaman hukumannya itu kalau tidak salah hukuman maksimal pidana atau kurungan itu sekitar 10 tahun dan juga ada hukuman denda sekitar 25 juta. Ya, Nah, ini pada tahun 2020 Pak Iwan Bule ini mengatakan demikian, bahwa tidak ada larangan memang. Iya memang betul tidak ada larangan, sehingga kemudian dari klub-klub bola ini menerima endorsement seperti itu, begitu Mas Hersu. Dan kemudian sekarang ini tapi ketika ada pelaporan, kebetulan pelapornya ini namanya adalah Pak Rio Johan Putra. Nah saya browsing kemudian siapa sih karena belum pernah dengar ya Pak Rio Johan Putra ini siapa. Ternyata beliau ini adalah orang dengan banyak apa ya ilmunya banyak lah kalau saya lihat begitu. Mungkin ini pemirsa Auto Record dapat melihat Pak Rio ini adalah seorang dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas di Jakarta, sebuah universitas swasta begitu ya. Dan kemudian tapi dia juga seorang lawyer untuk teks. Jadi dia paham betul tentang accounting lawyer karena memang jabatannya banyak sekali Mas Hersu. Ini saya lihat pada sebuah acara saja, dia namanya adalah Rio Johan Putra, SE, SH, MSI, AK, CA. Yaitu sarjana itu ekonomi, sarjana hukum, jadi Master of gabung-gabung Science, ada accounting.
Iya, ada sarjana ekonomi, bisnis, hukum, wah, akuntan, wah ini ya oke, lanjut silakan. Ya, jadi saya tidak heran kalau kemudian ini gercep ya. PSSI kemudian juga menyatakan sebaiknya itu diputus dahulu. Nah, mereka tidak bilang diputus permanen gitu ya. Mereka bilang diputus dahulu ya. Artinya adalah diputus sementara. Sehingga kemudian dari 3 klub sepak bola itu yang dilaporkan oleh Pak Rio Johan Putra ini, yaitu PSIS Semarang, kemudian Arema FC, dan kemudian Persikabo Bogor begitu ya. Itu salah satunya yang gercep adalah Arema Malang. Dia langsung memutus hubungan dengan sponsorship dari situs judi online tersebut. Padahal itu semua kita bisa lihat ya, ini gambarnya nih. Saya ambil dari sebuah situs Instagram begitu. Dan di situ kita bisa kita dapati di kaos-kaos mereka begitu ya. Itu sudah tercetak logo-logo dari situs judi online tersebut. Misalnya seperti Persikabo, di situ ada gambar dari Sbotop. Ini menyebutnya SBO Top atau Sbotop, saya kurang tahu karena saya bukan penggemar judi online. Dan kemudian bukan peneliti, kita nggak tahu Mbak, salah nggak apa-apa. Nggak salah haram nggak kok. Terus kemudian dari PSIS Semarang itu bekerja sama dengan Skor 88.news. Jadi ini mereka alasannya adalah bekerja sama dengan sebuah situs media olahraga gitu ya. Tapi media olahraga ini terafiliasi dengan judi online, dan kemudian juga Arema FC itu dengan bola88.fun gitu. Itu adalah nama-nama situs judi online yang mengendorse atau mensponsori mereka begitu. Oke, jadi kita melihat memang ini semua ada hubungannya, dan saya kira ini mesti dibikin terang. Sekali lagi ini jadi momentum kok. Jadi banget ya, rupanya pabaliut banget ya di lembaga kepolisian kita itu ya. Termasuk sampai urusan judi, rupanya sumber keuangan itu di situ sangat sangat besar sekali gitu ya. Dan saya kira kita cuma membahas topik satu ini aja udah panjang banget ya Mbak ya? Atau masih ada topik lain yang Anda ingin sampaikan? Ya, ini sebenarnya kalau mau dibicarakan mungkin seharian tidak selesai Mas Ersu. Okay. Cuman saya melihat Mas Ersu, dulu pernah dibuat sebuah Satgas Mafia Bola. Sebenarnya Satgas Mafia Bola itu adalah karena adanya pengaturan skor dan lain sebagainya ketika itu ya. Terus kemudian ada suap begitu juga kan, di isu itu menghantam persepak bolaan nasional begitu. Dan sehingga dibentuk Satgas yang tentunya ad hoc begitu. Ketika mereka sudah selesai, ketika kasus tersebut sudah selesai, maka mereka kemudian dibubarkan. Tapi kalau saya melihat, dan beberapa teman-teman wartawan juga mengatakan gitu, malah justru sesudah itu polisi jadi mengetahui begitu betapa besarnya pendapatan dari judi online tersebut, dari pengaturan skor dan sebagainya gitu. Dan kemudian sepertinya ya kita bisa menduga-duga ya, dalam hal ini tentu masih harus dibuktikan lagi, tapi sepertinya itu malah justru sekarang menjadi permainan gitu dari pihak kepolisian yang tentunya dilakukan oleh sekelompok atau oknum tertentu begitu Mas Ersu. Nah, kita melihat juga orang lalu, saya lihat ya di medsos, itu orang mengunggah kembali pertemanan atau keberadaan atau video dari Pak Iwan Bule, Pak Muhammad Iriawan ini ketika dia berkunjung ke rumah Pak Jerry Hermawan Lo. Ya. Siapa ini Mbak? Pak Jerry Hermawan Lo ini kalau saya lihat di situs memang dia seorang pengusaha besar ya. Dia mempunyai JHL Group. JHL Group itu adalah Jerry Hermawan Lo Group. Dia adalah seorang pengusaha properti. Dia memiliki hotel, memiliki restoran. Dia juga bisnisnya banyak sekali gitu, termasuk yang terkenal adalah bisnis perjudian tersebut begitu. Dan ini dikatakan juga oleh Alvin Lim. Alvin Lim ini adalah seorang pengacara yang akhir-akhir ini menjadi terkenal begitu Mas Ersu, karena memang dia bersuara itu sangat keras dan sangat berani sekali. Saya melihatnya pun kadang agak takut gitu ya, agak merinding. Waduh, Pak Alvin Lim ini kok berani banget ya begitu. Tapi memang akhir-akhir ini memang orang berani bersuara dengan lantang begitu ya. Begitu juga dengan dari IPW. IPW ini juga mendukung dari apa yang dilakukan oleh Pak Rio Johan Putra ini. Dia
mengatakan bahwa ini harus segera diproses dan dia akan mengawal pelaporan tentang judi online ini, Mas Hersu. Dan mereka yang melaporkan ini dan mereka yang menggugat masalah ini, membicarakan masalah ini, sekarang bukan hanya masyarakat biasa, tapi memang mereka yang memiliki ilmu. Mereka sebagian besar yaitu tadi, mereka adalah sarjana hukum, lawyer, dan mereka juga memiliki pengetahuan akademis tentang bisnis, gitu, tentang akunting, tentang teks, pajak, dan sebagainya. Sehingga ini betul-betul ini ujian buat polisi sih, kalau saya lihat gitu, Mas Hersul. Oke, Mbak Agi, mudah-mudahan ini bongkar-bongkar ini itu nanti dampaknya akan baik buat kita semua, baik untuk lembaga kepolisian RI, juga baik buat bangsa Indonesia. Dan kita, saya kira ini mulai bersih-bersih dari polisi, dan kemudian jangan hanya polisi aja yang dibok-bok, semua lembaga, termasuk DPR-nya, termasuk lembaga-lembaga penegak hukum lainnya, itu dan departemen-departemen juga harus diubah-ubah supaya jauh lebih bersih lagi, ya Mbak ya. Iya Mas Ersu, dan satu lagi, ini saya lihat ya, publik ini sudah mulai mereka mengatakan begini, ayo dong polisi berbenah, karena Polri ini kan milik kita semua. Jangan sampai kalau selama ini kita mengatakan polisi jahat itu dengan oknum, kemudian karena saking banyaknya yang jahat, kemudian orang-orang mengatakan, wah itu oknum polisi baik. Jadi polisi baik malah dikatakan oknum begitu. Ini kan terbalik, ini sindiran keras gitu. Ya, dan kalau saya sejak dulu nggak mau menyatakan oknum, karena oknum ini bagian dari eufemisme gitu ya. Iya, Sebut aja anggota Polri. penghalusan. Ya kalau baik ya memang anggota Polri yang baik, kalau buruk ya anggota Polri yang buruk. Jangan karena buruk jadi oknum. Padahal kan oknum itu sebenarnya pada awalnya itu kalimat yang netral saja gitu, tapi kemudian digunakan untuk semacam eufemisme itu gitu ya Mbak ya. Oke Mbak, kita mesti mengakhiri perbincangan kita ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi besok. Saya Hersu Arif. Ya, dan saya Agi Beta. Jangan lupa untuk melihat siaran langsung ya Mas Hersu, rencananya di Hersu Beno Point, yaitu rapat kerja antara Komisi 3 dengan Kapolri hari ini yang tentunya juga akan membahas masalah ini juga saya rasa. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.